mengundang investasi yang seluas-luasnya, Dalam rangka apa? Dalam rangka membuka lapangan pekerjaan yang sebesar-besarnya. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Seorang anak berbicara kepada ayahnya bahwa suatu saat nanti dia ingin menjadi seorang pemain sepak bola profesional. Maka si ayah menyekolahkan atau memberikan pendidikan yang searah dengan cita-cita anaknya, sehingga diharapkan suatu saat anaknya dapat mencapai apa yang ia inginkan. Hal tersebut merupakan contoh sederhana dari investasi. Namun, apa sih itu investasi dan mengapa harus investasi? Investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan di masa mendatang dengan cara membeli atau memiliki suatu barang atau jasa yang dapat memiliki nilai secara terus-menerus dari waktu ke waktu. Dari cerita tadi dapat disimpulkan bahwa tujuannya adalah agar anaknya menjadi seorang pesepak bola profesional, dan investasinya adalah menyekolahkan anaknya dengan bidang yang searah dengan cita-cita dari anak tersebut. Bicara mengenai investasi tidak luput dari yang namanya ekspektasi atau harapan. Di masa yang akan datang, tentunya kalian semua pasti punya mimpi atau harapan yang ingin dicapai di masa mendatang, seperti menikah, membeli rumah, liburan, kuliah di jenjang yang lebih tinggi, atau untuk biaya sekolah anak Anda nanti. Tentu saja mimpi kita itu membutuhkan biaya. Nah, oleh sebab itu, maka kita harus mempersiapkan uang kita atau biaya yang diperlukan agar mimpi kita di masa mendatang dapat terlaksanakan. Bicara mengenai investasi dan biaya yang diperlukan di masa mendatang, biaya dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Biaya apapun itu, peningkatan biaya atau secara ekonomi sering disebut dengan inflasi. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau penurunan nilai tukar uang kita. Setiap tahunnya, harga barang yang kita konsumsi atau yang kita beli akan semakin meningkat. Misalnya, harga mie instan di tahun 2013 sekitar Rp1.500. Sekarang harga mie instan meningkat, sudah mencapai Rp2.500 sampai Rp3.000 dan akan terus meningkat. Begitu juga dengan barang-barang lainnya. Jadi, apa hubungan inflasi dengan investasi? Jika kita menabung di bank dengan tingkat bunga yang tidak lebih tinggi dari tingkat inflasi di Indonesia, maka harapan kita dapat membeli apa yang kita inginkan di masa mendatang tidak akan tercapai, karena nilai barang semakin tinggi dan nilai uang kita semakin rendah. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, kita memerlukan yang namanya investasi dengan keuntungan yang lebih tinggi daripada hanya menabung di bank. Macam-macam investasi. Yang pertama kita bisa buat usaha. Yang kedua, kita bisa beli properti. Yang ketiga, kita bisa menyimpan emas. Dan yang keempat, kita bisa investasi di saham. Kita bisa mengubah pendapatan linear kita dari kenaikan gaji menjadi pendapatan eksponensial dengan hanya investasi yang rutin. Cukup menyisihkan uang, jajan minimal 1.000 per bulan. Cukup mudah, bukan? Kalau keuntungan sudah terbukti bahwa investasi di saham secara jangka panjang itu lebih menguntungkan. Tapi lebih baik terlambat daripada sama sekali ya teman-teman. Makanya yuk mulai investasi dari sekarang untuk meraih impian kita sekaligus menyelamatkan diri kita sendiri di masa depan.